Gencatan senjata yang sempat mendorong Bitcoin kembali ke atas $66.000 kini secara resmi telah berakhir sepenuhnya. Iran menembakkan sejumlah rudal balistik ke sebuah pangkalan udara milik Amerika di wilayah Yordania, dan pasukan Amerika membalas dengan 5 jam serangan ke sasaran-sasaran Iran. Eskalasi yang paling serius sejak perjanjian damai sementara itu ditekan pada bulan Juni lalu. Bitcoin merosot dari hampir $64.000 ke sekitar $62.600 dalam 24 jam, dan ikut menyeret turun pasar kripto secara keseluruhan. Harga minyak mentah Brent naik hampir 4% ke level tertinggi dalam 4 pekan terakhir. Sementara bursa saham Eropa kehilangan sekitar 1%. Selat Hormuz, jalur yang mengangkut 1/5 minyak dunia, sampai hari ini praktis sudah tertutup selama 136 hari. Minyak yang lebih mahal memicu inflasi dan menekan permintaan atas aset yang sensitif terhadap suku bunga. Pasar prediksi saat ini memberi peluang sebesar 36% bahwa The Fed menaikkan suku bunga bulan ini. Bandar taruhan terbesar Piala Dunia kali ini bukan perusahaan judi, dan 4 tahun yang lalu platform ini bahkan nyaris belum ada sama sekali. Secara gabungan, pasar prediksi memproses sekitar $50 miliar pada bulan Juni, bulan pembukaan turnamen, sebuah volume yang nyaris tak pernah diprediksi oleh siapapun di industri ini. Kalshi sendirian saja memproses $31 miliar hanya dalam waktu 1 bulan, dengan lebih dari 22 miliar terkait langsung dengan pasar Piala Dunia. Polymarket menambah lebih dari $14 miliar di platformnya, dan Rothera, platform baru milik Robinhood, meraup 2 miliar di bulan pertamanya. Seluruh bandar judi legal di Amerika digabung diproyeksikan hanya memproses kurang dari $4,5 miliar untuk 104 pertandingan turnamen. Satu laga sistem gugur tim nasional Amerika bahkan menjadi pertandingan sepak bola dengan nilai taruhan terbanyak sepanjang sejarah di sejumlah bandar besar. Para operator tradisional mengatakan angka mereka masih terus naik, tapi bulan ini selisihnya hampir 10-1. Salah satu perusahaan yang paling tertutup di dunia kripto mungkin akan segera mendapat sesuatu yang belum pernah dimilikinya, sebuah harga pasar yang ditetapkan oleh pembeli dari luar perusahaan. Richard Heathcote, Direktur Investasi Tether hingga awal tahun ini, dilaporkan berencana menjual sebagian saham miliknya di perusahaan penerbit stablecoin itu, menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber terdekat. Ia menunjuk bank investasi PJT Partners, spesialis penjualan saham privat, untuk memimpin prosesnya. Tether menerbitkan USDT, stablecoin terbesar di dunia, dengan nilai yang beredar saat ini mencapai sekitar $184 miliar di seluruh dunia. Perusahaan itu selama ini dimiliki secara privat oleh segelintir pemegang saham, dan sahamnya tak pernah diperdagangkan di pasar manapun. Porsi saham yang akan dijual disebut berukuran kecil, dan sampai kini baik Tether maupun Heathcote belum memberikan komentar. Berapapun harga yang tercapai, angka itu akan menjadi petunjuk luar pertama tentang nilai sebenarnya dari perusahaan yang dibalik stablecoin yang paling banyak dipakai di dunia. Subscribe sekarang